big thing, just show her a little. Oke, selamat pagi Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat pagi. Ya, Nah, kali ini kita maunya wawancara bagaimana proses Ibu di dalam PPG tahun kemarin, gimana prosesnya, ya, gimana tahapan-tahapannya. Nah, sebelum itu Bu, kan saya yang jadi moderatornya. Nah, nanti iya. teman-teman saya yang akan bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Dina Eviana. Saya adalah guru SMA 1 Paku di Barito Timur. Saya itu kebetulan di sini guru mengajar kimia dan untuk kalian berempat kemarin sudah mengundang saya. Terima kasih untuk sebagai narasumber wawancara mengenai program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan ya. Ya, Nah, itu. Sekilas info untuk saya ini tahun 2022 mengikuti PPG dalam jabatan dan itu lulusnya bulan November 2002 tanggal 15. Semoga nanti pada saat wawancara ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas UAS kalian ya di semester ini. Mungkin itu satu dua kata dari saya. Saya persilakan lagi moderator Esperanza, silakan. baik, terima kasih atas perkenalan singkat yang telah disampaikan oleh Bu Dina. Untuk kepada teman-teman, silakan menanyakan bebas apa saja tentang terkait PPG. Yang pertama, pastinya bagaimana proses Ibu untuk menjalani atau mengikuti sertifikasi PPG dalam jabatan ini. Terus, apa saja persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi? Iya. Pertama ini nanti akan saya gambarkan ya. Saya gambarkan untuk tahapan bagaimana mengikuti sertifikasi PPG dalam jabatan pada saat saya kemarin tahun 2022, di mana pertama kali itu harus ada pengumuman pendaftaran dulu. Jadi saya harus mendaftar dulu. Informasinya biasanya diumumkan kalau ada pendaftaran untuk calon itu biasanya ada di website pegawai negeri ya, karena saya pegawai negeri itu di SIM PKB itu nanti diumumkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, melalui berbagai website ya, dan juga dari media sosial juga, dan juga dinas pendidikan kami di Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu ada pendaftaran online melalui calon peserta secara daring ya di website SIMKB itu. Kemudian pada tahap ini akan mengisi data diri, kualifikasi akademik, dan pengalaman mengajar diinput juga. Jadi data-data diri saya diinput juga di situ untuk mengisi pendaftaran. Kemudian ada namanya seleksi administrasi. Jadi ada administrasi itu ada berkas yang masuk di verifikasi, itu juga di website di SIM PKB. Terus akan dinilai disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi di situ nanti ada menulis esai juga ya. Jadi kalau sudah lulus administrasi, kemudian nanti ada pengumuman hasil seleksi. Jadi di hasil sesi administrasi ini nanti yang lolos itu akan diumumkan melalui SIM PKB tadi. Nah, terus nanti Anda berhak mendapatkan kesempatan untuk sebagai calon peserta lulus PPG Daljab 2022 gitu. Lalu kemudian kalau sudah lolos, kami akan ada namanya pretest lagi. Jadi tahapannya panjang ya. Ada pretest lagi, seleksi akademik. Di situ nanti ada pretestnya TPA. Terus lagi ada kemampuan sesuai dari bidang studinya. Kalau saya bidang studi kimia, berarti ngambilnya yang kimia juga ada. Jadi kemampuan pedagogik dan profesional ya. Kalau yang profesional saya itu yang bidang kimia. Setelah itu, setelah saya lulus dari seleksi pretest, nanti akan pengumuman lagi. Jadi tahapannya panjang ya. Pengumuman lagi, nanti ada hasil seleksi akademik, nanti nilainya tertera dan diumumkan
kalau peserta yang memenuhi passing grade-nya itu berhak mengikuti PPG. Nah, itu biasanya waktunya agak lama, tidak dalam 1-2 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan baru ada hasil pengumuman. Nah, setelah itu nanti akan ada lagi di web, tetap di web yang sama, SIM PKB, itu ada konfirmasi kesediaan. Jadi kita konfirmasi, oh saya bersedia untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Seperti itu. Terus itu setelah kita bersedia, nanti kita akan dimasukkan namanya akan ada pelaksanaan PPG. Nah, dalam pelaksanaan ini itu sebelumnya nanti kita masuk grup, ada grup WhatsApp, terus nanti ada grup dalam sesuai mapel yang ada seperti itu. Sesuai mapel kita, kalau kita kimia, kalau saya percaya kimia, nanti grupnya kimia. Terus ada juga pembimbingnya nanti di situ. Nah, nanti setelah selesai pembimbingan itu selama 3 bulan saya kemarin secara daring ya, 3 bulan. Setelah selesai pelatihan atau pendidikan, ini kebetulan saya di Universitas Ageng Tirtayasa di Banten. Jadi selama 3 bulan selesai daring. Kemudian ada namanya uji kompetensi mahasiswa pendidikan nanti. Ada uji kom lagi, ya, namanya UKMPPG. Dan itu ada namanya portofolio, pengisian portofolio, terus ada juga membuat video pembelajaran ya. Nah, itu di situ lengkap dengan pengalaman-pengalaman sebagai guru di sekolah ya. Itu dibagi 2 ya, uji pengetahuan atau UP dan juga uji kinerja UKIN. Jadi ada UKIN dan ada UP ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah lulus, ini KKM-nya adalah 70. Ya, dari kegiatan sampai yang ini KKM-nya 70. Lalu setelah kita sesuai KKM nanti pengumuman hasil UKM PPG tadi. Kalau kita berhasil berarti kita akan lulus menjadi guru profesional atau bersertifikasi. Ya, diumumkan dan peserta akan dinyatakan lulus juga di website SIM PKB itu juga. Nah, dan akan menerima sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh kementerian melalui universitas yang telah melaksanakan PPG tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini memang secara singkat, tapi memang padat dan jelas ya. Nah, itu tahapannya panjang sekali, jadi tidak dalam waktu 1 tahun itu baru kita selesai. Jadi pelaksanaan memang 3 bulan, tapi proses dari awal sampai akhir tuh 1 tahun lebih bisa. Nah, mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Baik Ibu, di sini saya Ya. ingin bertanya. Selama mengikuti sertifikasi dalam jabatan, tentunya ada berbagai proses dan tantangan kan Bu? Kalau Ya. boleh tahu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama menjalani proses sertifikasi tersebut dan bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Terima kasih. Iya. Nah, untuk tantangan itu banyak sekali ya. Dan cara mengatasinya juga. Nah, yang pertama itu kayaknya waktu. Manajemen waktu ya. Nah, kamu tahu kan tahapannya itu belum semua loh saya gamblangin. Belum semua dari awal sampai pendaftaran aja sejelimet itu. Tesnya berkali-kali, ya kan? Jadi harus waktu ekstra dan belajarnya juga ekstra. Walaupun saya sebagai guru untuk profesi jadi guru profesional itu butuh waktu untuk tantangannya belajar lagi. Karena pada saat tes itu bukan tes sebagai guru, tapi sebagai profesional yang kayak kita itu tahapannya materinya sudah tinggi ya. Nah, selain manajemen waktu itu kan kita harus mengatur waktu yang baik, tugas mengajar itu tetap ngajar saya walaupun saya dalam pelatihan itu tetap ngajar. Jadi bagi waktu. Juga sambil ngajar saya sambil belajar juga pada saat persiapan, terus juga di sela-sela kesibukan saya sebagai guru, saya juga proktor, mungkin Esperanza juga tahu bagaimana sibuknya saya di sekolah ya. Nah, jadi itu yang utama, harus pintar membagi waktu, manajemen waktu. Jadi tidak ada yang nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau kalian berempat, kalau misalnya, oh saya nggak bisa, saya waktunya nggak ada, jangan bilang seperti itu tidak akan bisa sukses kalian, itu menghambat sesuatu. Terus yang kedua, koneksi internet.
Nah, di sini tidak ada namanya Telkom, adanya hanya Telkomsel dan Indosat. Jika lampu mati atau hujan deras, itu sudah mati internetnya. Sedangkan PPG ini kita secara online. Jadi itu kendalanya. Nah, tantangannya bagaimana? Saya sampai pernah itu, jadi mencari lokasi yang bisa ada internetnya. Jadi pada saat pelaksanaan PPG, saya dua, Telkomsel sama Indosat. Jadi kalau Telkomsel mati, pakai Indosat. Harus ada yang kayak gitu. Kalau misalnya di tempat saya nggak ada sinyal, saya pergi ke Tamiang atau ke Ampah, 30 km dari rumah saya. Jadi mencari koneksi yang bagus ya. Dan lagi tantangan yang ketiga yaitu harus memahami materi dan tugas ya. Tugas selain tugas di sekolah, itu juga banyak sekali tugas yang ada di PPG itu. Ya. Itu selain kita hari ini misalnya yaitu manajemen waktu tadi ya. Materinya juga harus tahu, tugasnya juga harus selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa lulus. Ya, itu. Jadi kita Zoom, kalau dulu waktu PPG itu Zoom-nya dari pagi misalnya sampai siang, ya, atau sampai malam. Kami sampai pagi sampai malam, tapi ada restnya ya, istirahatnya. Tapi ada tugas besok harus sudah dikumpulkan. Itu manajemen waktunya harus seperti itu, terus memahami materi dan tugasnya harus dikerjakan tepat waktu. Itu juga selain tugas-tugas yang bermacam-macam itu ya, PPG itu benar. Kalau kalian mengalami bukan menakut-nakuti, tapi ya itu manajemen waktu itu penting. Jadi sama atur makan yang teratur. Kalau enggak bisa sakit, ya. Nah itu. Jadi selain atur itu tugasnya harus selesai, materinya harus selesai. Itu tantangannya ya. Itu juga dalam persiapan ujian itu nanti kalian harus belajar ekstra karena soal itu tidak ada di mata perkuliahan. Ya, karena saya teknik mungkin saya bisa itu menyiasati. Saya biasanya searching di YouTube untuk belajar. Jadi belajar di PPG aja enggak, kita harus melihat referensi lain di internet ya. Tidak bisa kita dengan sendiri dan juga saling mengatasinya kalau supaya beban itu lebih ringan ya, bekerja sama dengan teman seprofesi. Jadi jangan malu bertanya supaya nggak sesat di jalan. Ya, dan juga jangan terlalu menganggap kita yang lebih pintar, tapi kita harus bisa berbagi. Karena biasanya orang pintar ada yang tidak bisa berbagi. Mending itu harus berbagi supaya nanti saling membantu dan saling menyelesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tantangan dan apa yang harus saya atasi dari tantangan itu. Oke, tantangannya dari tadi dari tempat kita yang tergolong pelosok lah bola. Iya. Ada jaringan, lalu ada juga terkait dengan manajemen waktu yang baik. Itu semua harus dihadapi sebagai guru yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan. Pertanyaan selanjutnya, Rifat, Oke. disampaikan. Baik Ibu, saya ingin bertanya, menurut Ibu, kemampuan atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa mengikuti program sertifikasi PPG dalam jabatan, Bu? Iya, tadi nanya kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Nah, berdasarkan ujian atau tes tadi ya. Yang pertama, kalau supaya lulus PPG, sebelum lulus maksudnya itu ikut tes kan sebenarnya kan tes dulu. Itu yang pertama adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Itu harus sudah dipahami lah seperti itu. Ya sudah istilahnya itu dimiliki oleh diri kita ya. Kalau nggak punya dua itu kita nggak bisa ikut tes, nggak lulus maksudnya. Bukan nggak bisa ikut tes, tapi tidak lulus pretest pertama karena banyak tes ya. Nah, terus itu juga kita tidak bisa lulus pada saat kita ujian, pada saat kita akhir pelatihan ya. Itu jadi dua itu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional ya. Itu kalian nanti harus dikuasai. Terus kalau ada lagi dengan kompetensi pribadi ya, kepribadian ya. Kenapa? Kalau kita tidak sesuai pribadi kita yang yang tidak sesuai agama, terus hukum, misalnya budaya atau sosial, kita tidak akan mengikuti pelatihan PPG ini. Ya, makanya saya bilang harus ada kerjasama ya. Kalau yang beragama gimana? Pada saat kegiatan biasanya mereka ada rehat untuk sholat
ya, yang agama Islam. Misalnya pada hari Minggu kita biasanya diliburkan untuk beribadah yang agama Kristen. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi kompetensi sosial, yaitu tadi yang mampu berkomunikasi, berinteraksi. Kalau orang nggak bisa berinteraksi di PPG tidak akan bisa melakukan itu karena nih kayak kalian ada kelompok ya. Nah, nanti juga pada saat PPG nanti ada namanya kerja kelompok, terus hasilnya dipresentasikan. Nah, disitulah potensi sosial kalian di apa namanya diimplementasikan pada kegiatan itu, ya. Terus juga sama guru yang di sekolah ada kerjasama dengan kepala sekolah. Jadi hubungan sosialnya harus ada. Nah, mungkin itu 4 kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang guru profesional atau PPG. Oke, lanjut. Kan tadi tuh dari Ibu juga menyampaikan ternyata untuk bisa mengikuti PPG nggak harus cuma siap secara isi otak, ternyata harus Ya, juga anggapannya itu 4 kompetensi dasar, kompetensi mm-mm. pedagogik, profesional, sosial, Ya. dan juga pribadi. Oke. Pertanyaannya tunggu Bu ya. Nah, apa nih benefit atau keuntungan setelah Ibu menerima sertifikasi sebagai guru PPG dalam jabatan Bu? Apa keuntungannya? Oh, banyak itu keuntungannya, ya. Selain kan memang itu tidak wajib ya, tapi sekarang jadi wajib. Jadi saya bersyukur sudah lulus sebagai guru PPG yang sudah bersertifikasi. Yang pertama kita diakui sebagai profesional, ya, memiliki sertifikasinya. Ya, bukti formal kalau kita sebagai guru yang profesional ada sertifikatnya. Saya tidak mau print ya sertifikatnya, tapi kalian pasti sudah tahu itu banyak tuh sertifikat. Nah, selain itu juga peningkatan kesejahteraan. Kenapa? Gaji saya bertambah. Ya, itu adanya namanya tunjangan profesi guru ya, namanya TPG ya. Jadi 1 bulan gaji tambahannya. Tapi dibayarkan per 3 bulan ya. Ada namanya triwulan 1, 2, 3, dan 4. Itu TPG-nya untuk kesejahteraan finansial saya. Jadi itu yang bertambah yang kedua. Terus yang ketiga pengembangan karir ya. Pengembangan karir itu di mana salah satu apa namanya syarat saya untuk kenaikan pangkat juga bisa dipakai sertifikat itu ada diakui berapa jamnya di situ ya, jadi bisa naik pangkat kalau saya mau naik pangkat. Kebetulan saya tahun ini belum, tahun depan, karena kan untuk guru itu paling nggak 4 sampai 5 tahun baru naik pangkat sesuai ke angka kreditnya. Jadi itu bisa digunakan sertifikatnya itu. Terus ada lagi peningkatan kompetensi ya, karena PPG ini memang nggak langsung ya meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek pembelajaran, tapi melatih kita karena kan dalam pelatihan itu kita di apa namanya diproses gitu, bagaimana menjadi guru yang lebih profesional, yang lebih baik sehingga menarik minat siswa yang akan kita ajar di kelas. Tidak hanya belajar ngajar itu secara monoton atau ceramah gitu ya, dengan berbagai metode-metode dan model pembelajaran yang digunakan pada saat pelatihan kemarin ya, pelatihan PPG. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi. Saya lagi jadi lebih pede. Kenapa? Karena dulu itu saya terus terang saya orang teknik ya, bukan guru. Dari pendidikan guru bukan. Jadi tanya aja experience saya yang pernah saya ajar. Saya tuh set gitu ya. Pokoknya poin-poinnya gitu. Nah, sekarang saya lebih agak slow gitu ya. Jadi lebih percaya diri untuk mengajar. Oh, ternyata begini jadi guru yang memang ada prosesnya ya. Kalau orang teknik kan lebih cenderung selesai gitu. Kalau guru itu ada yang basa-basinya dulu ngomongnya gitu ya, teratur, ada susunan. Jadi itu pengalaman. Terus ada lagi pengalaman yang maksudnya peningkatan pengalaman gitu ya untuk saya, sehingga kontribusinya itu yang lebih optimal itu saya lebih meningkat menjadi seorang guru sehingga memberikan efek positif kepada siswa-siswa saya menjadi lebih baik lagi, sehingga kalian murid-murid saya mungkin Esprasa pernah merasakan kan, karena saya lulus tahun 2002 itu kebetulan mereka juga merasakan waktu setelah saya PBG ya saya. Nah itu.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk manfaat dan keuntungan yang saya terima setelah saya menjadi guru profesional dalam PPG dari jabatan 2024. Banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih malas jadi guru lah, kita usahakan dapatkan gelar GR itu. Iya, ya. Tapi jangan ini ya, jangan wah kok susahnya gitu, nggak usah, jalani aja. Heeh. Walaupun waktu saya PPG itu saya turun 5 kilo, kan Zoom, maka ngurus rumah kan maklum lah kalau kita sebagai wanita ya sudah berumah tangga itu kan double job jadinya, wanita karir dan rumah. Jadi kalau kalian berempat, saran saya kalau misalnya habis kuliah ini ada untuk PPG langsung ambil ya, jangan ditunda. Jangan menunggu kamu sudah jadi guru di sekolah gitu baru ambil. Mending ambil, kan ada kan profesi ya. Nah, itu. Yang terakhir, Ibu, ada lagi. Nah, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi saran Ibu untuk kedepannya untuk program PPG dalam jabatan ini? Iya, kekurangan sebenarnya keterbatasan guru ya, itu menjadi kekurangan. Nah, karena apa? Tadi kan yang sudah saya sampaikan, beban kami itu jadinya double pada saat pelaksanaan ya, ini yang pada saat pelaksanaan karena saya sambil mengajar memang dianjurkan boleh kayak cuti gitu ya. Nah, tapi gimana yang siswanya kalau kita nggak ada cuma tugas aja kan kasihan. Nah, itu. Jadi itu beban kerjanya jadinya lebih tinggi. Jadi sehingga ada tugas tambahan ya. Terus juga orang yang bersertifikasi itu ada syaratnya. Tidak langsung terima TPG gitu, enggak. Jadi harus ngajar 24 jam. Nah, 24 jam itu full harus sesuai matpelnya atau linier. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kurang dari itu kita nggak dapat tunjangan itu. Jadi itu ada beban kerja yang tinggi dan ada salah satu tertentu ya. Terus juga PPG juga itu apa? Karena tadi double job tadi ya, di sekolah ngajar, terus ada juga tugas PPG, makanya sampai kalau nggak bisa mengatur waktu dengan baik sama mengatur makan dengan teratur ya, itu drop jadi. Mohon maaf kemarin juga teman saya ada yang meninggal. Nah, itu iya. Tapi tahun 2022 ya, memang pada angkatan saya itu, tapi bukan angkatan saya, angkatan lain, tapi tahun itu juga sama, bukan di daerah Kalimantan, daerah Jawa. Nah itu, jadi harus memang karena beban kerjanya yang tinggi pada saat pelaksanaan PPG. Dan juga mungkin keterbatasan waktu pelaksanaan ya, yang seharusnya dilakukan secara luring, biasanya itu dilaksanakan secara luring, ini terlalu dilaksanakan secara daring. Jadi kayaknya kurang apa ya? Kalian tahu kan kalau Zoom itu kadang ada yang mendengar, ada yang enggak. Nah, itu kayaknya kurang ini deh. Enggak optimal, tapi bisa aja kalau kita yang memang niat itu bisa mengikutinya. Tapi orang yang setengah-setengah kan biasanya enggak ilmunya kadang enggak masuk gitu ya. Tapi ya semoga aja bermanfaat semua. Jadi kualitas penyerapan ilmunya itu materi dan pelaksana tugas itu kayaknya masih belum optimal karena waktunya itu. Ya, bayangkan kalau kamu kuliah mungkin 1 tahun ya, profesi apa 6 bulan? 1 tahun kan? Nah, kami 3 bulan, bayangin. Nah, jadi keterbatasan waktu pelaksanaannya terlalu mepet ya. Itu. Terus ada juga kesenjangan kualitas LPTK. Jadi kadang tuh kan universitas kan berbeda-beda ya. Nah, ada yang oh ini berbeda. Jadi misalnya saya universitas kan di Ageng Tirtayasa ya. Ada teman saya yang di Lambung Mangkurat, ada yang beda tugasnya. Jadi ada perbedaan seperti itu. Tidak sama gitu. Misalnya, tugasku nggak begitu berat, tugasku berat. Nah, kayak gitu. Jadi ada kesenjangan dari lembaga yang melaksanakan atau universitas yang melaksanakan PPG ini. Terus juga tadi kekurangannya ya itu lagi jadi menjadi kendala itu ya. Ini masih ingat kan? Koneksi internet itu kekurangannya. Ya. Kita tidak mendapatkan biaya tambahan untuk koneksi internet. Padahal Zoom-nya dari pagi sampai malam, sampai siang kadang ya. Jadi paling enggak 9 jam. Itu tidak ada tambahan biaya sendiri gitu. Kalau pemerintah hanya membiayai kita kuliahnya, yang lain kuliah maksudnya pelatihannya
ke universitas. Terus itu apa namanya, penggunaan kurikulum juga. Kadang kami kemarin tuh diwajibkan kurikulum merdeka, sedangkan di mana di sekolah ini masih belum. Nah itu pada saat itu kita pelatihannya, tapi ada juga yang bisa. Jadi ada maksudnya belum bisa apa namanya, menyetarakan apa yang dibutuhkan di sekolah sama yang di luar sekolah gitu yang ini ya. Terus mungkin pemerintah perlu itu ya, di internet di ini loh, di tempat kita ya, yang Telkom tuh harus sampai ke daerah-daerah itu sih yang harus dilakukan. Terus juga peningkatan kualitas pembimbingan dari dosen, kan kami kan ada dosennya ya, atau ada guru pamong juga, itu dioptimalkan sehingga lebih efektif kepada kami yang PPG, karena biasanya pada saat itu memang lebih optimal sih mereka maksudnya memberi bimbingan gitu ya, tapi kayaknya masih kurang karena itu waktunya yang terbatas itu 3 bulan, harusnya kan 1 tahun jadinya 3 bulan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaan terakhir ya, Esperanza. Ya betul Bu, pertanyaan yang terakhir. Oh ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian berempat ya dalam tugas UAS semester 2 ini untuk gambaran mengenai PPG ya dalam jabatan. Saya kasih trik and trik untuk lulus ya. Kalau misalnya ini apalagi yang kuliah kah, dosen apa PPG itu sama sebenarnya. Belajar, bisa mengambil hati dosen, dan tugasnya diselesaikan dengan baik dan on time. Terima Silakan. kasih Ibu atas penyampaian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sangat menginspiratif. Ternyata banyak hal-hal yang di luar kendali kita yang harus tetap dijalani sebagai seorang guru. Banyak juga proses dan tahapan yang harus dilalui dan juga tantangan serta keuntungan ataupun kekurangan dari program PPG ini. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sangat membantu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Ekspan Saputra. Kali ini kami bersama Cynthia dan kami ada tamu spesial kali ini bersama Kak Muhammad Rizaldi bersama dengan Kak Rizaldi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan yang namanya sesi wawancara. Wawancara apa sih, Frans? Nah, wawancaranya itu terkait dengan PPG Prajabatan yang apa saja pengalaman yang telah dilakukan oleh Kak Rizaldi di dalam prajabatannya tersebut, lalu apa saja langkah-langkahnya. Mari kita langsung saja kepada pertanyaannya. Cynthia, boleh lebih dahulu. Saya ingin bertanya ya Kak, terus bagaimana proses yang Kakak jalani untuk ikut PPG ini, terus syarat dan tahapan apa aja yang harus Kakak lewati? Baik, yang pertama sekali itu kita harus mengetahui dulu informasinya untuk kapan sih pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan ini, itu kan itu bisa dilihat di Instagram Kemendikbud PPG, bisa dicek di sana disertakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau yang kemarin itu sekitar pembukaan pendaftaran 2 bulan, bulan Maret sampai bulan Mei itu jangka pendaftaran selama 2 bulan. Dari situ kita masuk ke website dari PPG-nya, tapi di bagian SIMPKB. Nah, di SIMPKB itu kita mengaitkan akun Google kita dulu, sehingga bisa dibuka dulu akun SIMPKB-nya, kemudian melakukan pendaftaran. Yang pertama banget kita isi itu adalah informasi biodata diri, dari nama, kemudian lulusannya dari mana, kemudian mengisikan NIM ketika di S1, isi EPK, nomor ijazah, sama juga tanggal lulusnya. Kemudian kita memilih bidang mana yang mau kita ambil untuk PPG tersebut. Di sini kan kalian di pendidikan komputer, otomatis informatika yang diambil. Kemudian di situ bisa kita menambahkan seperti pengalaman mengikuti pelatihan dan semacamnya, tapi itu opsi saja, tidak diwajibkan
diwajibkan karena di sini kakak tidak mengisi dan lulus. Kemudian ada pengalaman berorganisasi, bisa disertakan sertifikatnya, boleh. Itu opsi juga. Pengalaman menjadi sukarelawan, kemudian ada pengalaman melatih orang lain. Nah, yang itu semua tadi itu tambahan atau opsi, bisa kalian sertakan, bisa tidak. Jadi itu tidak diwajibkan. Kemudian ada menambahkan hobi, nomor kontak darurat itu wajib diisi, sama dokumen penting di sini itu menyertakan pas foto itu 3x4, pakai baju putih berdasi hitam untuk yang laki-laki. Kalau perempuan jilbabnya yang warna hitam. Kan bisa pakainya tetap putih, pakai dasi juga. Kemudian sama menyertakan di sini ada fakta integritas. Jadi di situ kita mengisi nama, kemudian nomor induk kartu keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email aktif, bahwasanya kita benar-benar mau mengikuti PPG Prajabatan. Disertakan juga dengan materai 10.000. Jadi itu untuk pendaftaran yang bagian untuk biodata diri. Nah, kemudian ada lagi kita pengisian esai. Pengisian esai ini nantinya akan ditanyakan ketika kalian lulus tes UTBK-nya. Jadi kan setelah kalian daftar nih kan, berdaftar, pertanyaan esai ini akan ditanyakan saat kalian lulus tes substantif biasanya atau tes UTBK di bagian wawancara. Jadi ada jeda dulu, kalian pemberkasan sudah lulus, kemudian menjawab tes substantifnya, UTBK-nya sudah lulus, kemudian baru tahap terakhir ke wawancara. Wawancara yang tadi itu sama dengan yang kalian jawab di esai. Jadi esai itu semacam kisi-kisi yang akan ditanyakan di wawancara. Nah, seperti itu. Nanti usahakan jawaban yang kalian jawab di esai sebelumnya itu harus kurang lebih sama, jangan sampai terlalu berbeda. Takutnya itu membuat pertimbangan dari asesor yang mewawancarai. Nah, jadi seperti itu. Dan juga untuk pendaftaran, karena program PPG Prajabatan atau calon guru ini dia itu beasiswa jatuhnya, tapi untuk pendaftaran ini kalian diminta untuk membayar 200.000 untuk pendaftaran. Untuk gelombang untuk selanjutnya belum tahu. Jadi itu untuk yang sama satu lagi, ada kita memilih preferensi lokal atau pengabdian. Jadi maksudnya preferensi kita ini memilih memilih tempat di mana sih setelah kita kuliah PPG ini kita mau ditempatkan di mana untuk setelah P3K atau PNS-nya itu. Jadi kita sudah bisa milih di situ. Misalnya mau di Banjarmasin, kita disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Jadi nanti setelah lulus ada pembukaan P3K misalnya atau PNS guru, kalian lulus di situ otomatis akan ditempatkan di area yang sudah kalian pilih di program PPG. Jadi itu untuk urutan langkah-langkahnya untuk dari pendaftaran sampai lulus. Jadi itu yang untuk yang pertama. Jadi teman-teman ternyata cukup panjang untuk bisa ke tahap untuk menjadi peserta ya, menjadi peserta PPG dalam Prajabatan. Dari yang tadi mendapatkan informasi dari Instagram, saya juga lalu mengikuti tes, lalu ada wawancaranya, ada membuat esai, itu harus dilewati sebagai seorang mahasiswa Prajabatan PPG ini. Lalu selanjutnya untuk pertanyaannya, selama mengikuti PPG dalam Prajabatan, tantangan apa yang kakak hadapi? Mungkin ada sesuatu, misalnya kalau di pedesaan itu kan mungkin ada, kalau kami sempat yang di dalam jabatan itu terkait dengan sinyal, misalnya ada terkait tentang informasi yang kurang, lalu mungkin kesusahan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari sekolah. Dari kakaknya apa? Mungkin dari tantangan yang sudah kakak alami karena untuk PPL itu sendiri di Banjarmasin ya, di kota. Jadi untuk
komputer pun sebenarnya yang di kota itu pun masih kurang. Jadi untuk siswa itu kan ada di SMP 2 itu di sekitaran 33 sampai 35 siswa, sedangkan komputer itu sendiri hanya tersedia 25. Nah, jadi itu menjadi kendala atau tantangan untuk biasanya untuk kita yang di informatika ada praktek seperti Microsoft Word untuk SMP, ada belajar Excel juga. Jadi mungkin di situ sih tantangannya. Di kota saja itu masih belum menutup kebutuhan siswanya, dan itu ya ada yang jadinya untuk yang mengerjakan tugas atau praktek itu otomatis sudah kita bagi kelompok terlebih dahulu, tidak bisa langsung perorangan langsung, jadi harus ganti-gantian. Jadi itu sih kalau untuk tantangan yang sudah kakak hadapi. Kalau selama dalam pendaftaran itu ada yang mungkin disangka atau ada yang miskonsepsi saat pendaftaran prajabatan? Untuk pendaftaran sendiri itu sudah cukup jelas menurut kakak. Jadi dari pengisian, ya, terutama pengisian esai itu sudah cukup jelas sih sebenarnya. Kemudian untuk tes teknik juga yang menjadi tantangan yang perlu kalian catat juga nih, yang mau nanti mungkin setelah lulus mau jadi ngambil profesi prajabatan ini, itu yang kita kan di UTBK itu ada 100 soal, 70 soalnya bidang kita informatika, 30-nya dibagi 15-nya numerasi, nomor 15-nya literasi. Jadi yang mungkin kalian perlu kuatkan untuk bidang informatikanya sendiri itu yang akan keluar soal itu soal-soal mata kuliah di semester 1 dan 2. Jadi dasar-dasarnya. Jadi itu yang bakal dasar-dasarnya itu yang banyak keluar. Jadi itu bakal kalian pasti bisa lah di bagian informatikanya. Tapi yang perlu kalian kuatkan lebih numerasi dan literasi. Karena itu soalnya luar biasa panjang. Untuk ceritanya kalian harus membaca dengan waktu yang 15 menit. Harus 15 menit harus sudah selesai, kalau tidak akan dianggap tidak menjawab. Jadi itu harus sangat dikuatkan. Dan terlebih lagi juga ada yang menyediakan untuk soal-soal itu, kita bisa ada yang gratis dari Kemendikbudnya menyediakan untuk tes soal itu sendiri. Iya, ada tryoutnya yang secara gratis. Jadi misalnya kita mau ngambil yang numerasi secara untuk kelas 6 misalnya, atau yang bagian SMP atau bagian SMA, itu kita bisa coba secara gratis. Ada di websitenya Kemendikbud kalau tidak salah. Itu sih. Berarti itu yang di kota aja teman-teman masih ada mengalami kendala kurangnya perlengkapan dalam fasilitas kependidikannya seperti komputer dan lain-lain, dan juga ternyata di tesnya itu banyak juga yang menjadi komponen-komponen agar seseorang mahasiswa dalam prajabatan itu bisa mendapatkan atau menjadi peserta PPG dalam jabatan. Pertanyaan berikutnya ya Kak, kompetensi apa saja nih menurut kakak yang harus dimiliki oleh seorang guru agar layak untuk mengikuti PPG ini atau layak untuk menjadi seorang guru nantinya? Yang pertama sudah jelas kemampuan berbicara di depan umum, karena kita bakal dan jangan kalian remehkan ya di bagian wawancara. Kalian kan itu ada wawancara yang paling basic tuh kan, sebelum kalian terjun menjadi mahasiswa prajabatan. Itu kalian dinilai di situ dengan gaya bicara kalian, apakah masih bergetar atau masih gugup dan lainnya, itu akan dinilai sangat berpengaruh. Tidak sedikit yang yang tidak lulus di bagian wawancara, banyak juga. Jadi kemampuan bicaranya harus dilatih. Cara seperti apa misalnya untuk wawancara itu dari soal esai itu, coba kakak bicara di depan cermin untuk latihan, apakah suaranya masih terbata-bata atau terbelit-belit. Nah, itu harus kalian coba, karena kalian nanti akan terjun ke murid langsung di hadapan banyak orang. Jangan tadi di SMP 2 kan ada 35 orang. Nah, itu nanti itu bakal jadi penilaian. Jadi jangan kalian kira di tes substantif yang menurut kalian susah itu sampai situ saja kesulitannya. Pas di wawancara tuh sepertinya sudah fix lulus. Tidak, di wawancara pun ada yang tidak lulus. Sepertinya seperti yang tadi bicaranya kurang, public speakingnya kurang, itu perlu diperhatikan dan perlu dilatih.
tidak bisa dengan orang, kita bisa depan cermin aja. Seperti itu sih untuk kompetensi yang paling sangat-sangat penting untuk guru. Selain kita membuat perangkat pembelajaran dan lain-lain, itu nanti akan dipelajari di program PPG Prajabatan. Nah, ternyata teman-teman, kunci dari seorang guru itu ternyata bisa menyampaikan atau bisa mengajarkan apa yang telah dia punya kepada para peserta didiknya. Dan salah satu kuncinya adalah public speaking, teman-teman. Public speaking merupakan salah satu kunci agar informasi yang teman-teman punya itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Betul kan? Betul sekali. Iya. Lanjut. Lanjut. Selama menjalani proses PPG dalam Prajabatan, hal apa yang paling berkesan atau paling berdampak bagi kakak? Mungkin ada sesuatu, oh ternyata siswanya ini unik, ternyata oh dia bisa menyampaikan atau dia bisa menampilkan karya dengan baik, atau misalnya ada nih di sekolahnya itu ternyata memberikan kesan yang baik terhadap kakak. Jadi baik, untuk ini yang paling pertama sekali sebelum kita membahas ke peserta didik, yang pertama harus kita siapkan itu adalah bagian modul pembelajarannya sendiri. Jadi sebelum kita mengajar itu harus diadakan yang namanya, kalau kalian tahu itu namanya asesmen awal. Asesmen awal itu kita mengetahui nih siswa ini gaya belajarnya seperti apa. Uji coba Dulu ya. Misalnya di kelas misalkan ada berapa persen yang gaya belajarnya ternyata lebih suka yang berbasis video, melihat langsung. Ada juga yang misalnya beberapa persennya suka lebih mendengarkan secara auditori, dan juga ada beberapa persen yang suka dengan benda langsung seperti itu. Jadi kita itu yang perlu kita ketahui terlebih dulu agar modul pembelajaran kita yang akan kita ajarkan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi walaupun misalnya kita ingin tujuan pembelajarannya itu ingin siswa itu bisa menggunakan Microsoft Word misalnya, disesuaikan lagi tuh dengan kebutuhan mereka. Oh ini yang mau yang video, oh ini yang mau yang mendengarkan saja dari penjelasan guru misalnya, yang ini langsung praktek. Nah jadi itu kita harus diperhatikan itu dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang paling berdampak setelah melakukan itu ternyata memang yang benar yang kakak alami sendiri gitu, dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya, mau gaya belajarnya yang dia sukai, akhirnya pembelajaran itu sangat lancar berjalannya di kelas. Jadi itu sangat penting, perlu kalian ketahui untuk dilakukan juga nantinya kalau memang setelah ini mau lanjut ke program PPG Prajabatan. Jadi itu sih yang paling berkesan, ternyata bukan hanya materi semata yang diajarkan di mata kuliah di PPG Prajabatan ini, namun setelah diterapkan memang betul-betul, bukan cuma omong-omong tidak ada isinya seperti itu. Jadi itu sih yang paling berkesan, ternyata bukan omongan semata saja. Baik, ternyata itu kita sebagai anggapannya tuh calon guru, kita tuh harus punya anggapannya itu sebuah pendapat ataupun sebuah pendirian terlebih dahulu, lalu kita uji coba kepada peserta didik kita. Nah kita tahu nih mereka ini suka apa. Nah ketika kita tahu kalau mereka tuh gaya belajarnya seperti ini, atau gaya belajar mereka suka melihat video, ataupun mereka lebih suka dengan membaca, jadi ketika anggapannya kita telah menjalankan nantinya proses pembelajaran tersebut, itu ketika berhasil, itu kita sebagai mahasiswa Prajabatan itu ternyata menjadi guru ternyata keren juga ya. Kita bisa anggapannya itu memberikan kemampuan kita atau memberikan pengetahuan kita, dan itu ternyata membuat kepuasan sendiri, betul kan? Betul sekali. Ya, jadi untuk pembelajaran sendiri dengan kita tahu nih suka siswanya itu apa, jadi pembelajaran itu akan sangat mudah dan sangat menyenangkan. Tidak ada lagi kita melihat ketika jam siang, apalagi ya jam-jam krusial seperti setelah salat zuhur misalnya, atau setelah istirahat kedua, itu kalau kitanya guru terlalu banyak menjelaskan, misalnya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kalian akan melihat sendiri nanti ketika mengajar atau sedang PPL, kalian akan melihat siswa yang di depan pun akan menguap di depan kalian. Dengan seperti itu pun sudah menggambarkan seperti itu.
dengan artinya tidak itu yang disalahkan itu tidak mungkin siswanya karena dari kalian yang memimpin kelas. Nah itu sangat penting dan paling berkesan bagi kakak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan si peserta didiknya. Jadi peran selanjutnya ya. Ini pertanyaan terakhir nih mungkin Pak. Menurut kakak di program PPG Prajabatan ini apakah memiliki sebuah kekurangan atau malah memiliki kelebihan bagi kakak? Oke, untuk yang bisa disebut kekurangan sebenarnya ada beberapa kekurangan kecil saja menurut kakak. Di antaranya itu karena program PPG Prajabatan itu sistemnya itu LMS seperti kita di e-learning. Nah, jadi untuk modul pun sudah di sana, modul tugas-tugas di sana semua. Tapi pada kenyataannya ada beberapa kendala seperti dosen pengampunya itu ada beberapa yang belum bisa mengakses LMS tersebut. Sedangkan pembelajaran itu sudah berjalan sekitar seminggu, namun dosennya belum bisa mengakses LMS. Jadi itu mungkin kekurangan minor yang kelihatannya karena kami menyimpulkan sebagai mahasiswa PPG itu kelihatannya program PPG ini belum sepenuhnya sebelumnya proper gitu, masih ada yang ketidaksiapan atau terburu-buru dalam hal ini. Seperti ada juga di mata kuliah PPL itu PPL sempat modulnya itu tidak bisa diakses di LMS itu sekitar 2 minggu sudah berjalan. Jadi kami sampai mengikuti yang modul sebelumnya. Sedangkan ternyata ketika dibuka program yang program kami itu malah ada perbedaan. Jadi di situ ada miskonsepsi. Jadi kami harus inisiatif sendiri untuk mencari yang modul yang terdahulu walaupun pada akhirnya beda gitu. Jadi itu sih kekurangan dari mungkin yang bisa diperbaiki, mungkin di gelombang berikutnya bisa lebih diperbaiki lagi, bisa lebih proper lagi untuk program PPG Prajabatan ini. Ini maksudnya Kak, dosen yang tidak bisa mengakses ini atau dia itu gaptek teknologi kah atau ada jaringan atau bagaimana? Bukan dari si gaptek, tapi lebih apa tidak tahu ya yang di atas itu sepertinya seperti apa baginya, tapi kenyataannya yang kakak heran itu kok bisa seorang dosen pengampu tidak bisa mengakses LMS. Ya itu membuat kakak bingung juga kok bisa seperti itu. Artinya kan kalau kita berbicara secara informatika, ilmuwan informatika, artinya kan si dosen ini hanya dijadikan dosen aja, bukan sebagai admin, bukan yang bisa mengubah atau menambah di LMS itu. Kan itu sebenarnya harus diberikan aksesnya kepada si dosen kan. Misalnya ada beberapa mata kuliah seperti mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen itu di tugas UTS-nya maupun UAS itu biasanya dari Ibu Ati itu beliau sendiri yang menambahkan. Jadi ada keterangan di sana untuk soal UTS UAS akan diberikan langsung oleh dosen. Nah itu harusnya diberikan akses seperti itu, tapi ada di mata kuliah lain ternyata tidak diberikan akses seperti itu. Jadi mungkin di situ dari sistemnya mungkin yang adminnya kurang proper di situ, mungkin tidak melakukan pengecekan untuk sistem LMS sendiri. Jadi lebih sistem LMS sih yang belum benar-benar proper gitu. Yang menjadi kelebihannya Kak dari program PPG Prajabatan Untuk kelebihannya sendiri sangat banyak ya. Ini kan membantu seperti kalian tahu untuk pemerintah saat ini untuk lulusan S1 pendidikan sudah tidak bisa lagi untuk menghonor, karena kalian ketika menghonor dengan ijazah S1 saja itu kalian tidak akan dianggap guru liar atau kalian tidak akan diterima di suatu sekolahan untuk menghonor, karena untuk sekarang kalian untuk menghonor harus ada sertifikat guru profesional. Dengan caranya kalian yang masuk program profesi guru ini. Jadi itu sih yang sangat menekan kita, karena untuk S1 itu tidak bisa untuk langsung
menjadi guru itu tidak bisa harus menjalani profesi lagi, jatuhnya sudah seperti program apa jurusan kedokteran malah harus ada kita mempunyai sertifikat itu pun untuk standar honor untuk sekarang, karena honor sudah akan dibersihkan untuk guru. Nah, jadi itu sih yang apa namanya yang harus kalian ketahui. Kemudian dengan program ini juga terlebihnya untuk prajabatan itu jelas kita kuliahnya 1 tahun itu benar-benar dibimbing, benar-benar kalian akan mempelajari caranya membuat modul ajar, kalian mengetahui caranya bagaimana sih supaya pembelajaran itu menyenangkan dan lain-lain, itu kan kalian akan diajarkan dari 1 tahun itu 1 semester itu kalian memang padat seperti kalian lewat-lewat misalnya ada di beranda di media sosial seperti TikTok, Instagram mengenai yang tugas-tugas yang sangat banyak. Itu sebenarnya sustainability itu bukan apa ya, harus bertahap, tidak itu langsung dibuka semuanya, itu kesadaran masing-masing. Jadi kalian bisa misalnya ada topiknya 6 nih dan kalian hanya punya waktu sekitar 4 bulan 5 bulan untuk mengerjakan. Harus punya kesadaran diri dengan mata kuliah misalnya ada 6 topik per mata kuliah itu 1 topik per mata kuliah ada 6 topik. Itu perlu kesadaran masing-masing supaya tidak tertumpuk di akhir. Sistem itu sudah bagus untuk sistem PPG ini sudah bagus, kalian akan diajarkan terlebih lagi di bidang informatika misalnya kalian ngambil di OLM itu nanti akan dibimbing langsung sama Pak Harja sama Ibu Ati. Itu kalian benar-benar akan langsung tidak ada yang namanya perkuliahan di online kan atau lewat Zoom atau Google Meet, itu tidak ada. Beliau memang minta datang ke kelas. Jadi benar-benar dididik seprofesional itu untuk menyiapkan kalian atau kakak juga sebagai guru, sebagai calon guru profesional begitu. Itu sih kelebihannya sudah sangat-sangat luar biasa. Maka sudah sampai di tahap di akhir ini, setahun itu terasa sangat padat, tapi itu benar-benar ilmu untuk menjadi guru itu sudah sangat-sangat siap gitu. Itu merupakan salah satu pertanyaan terakhir, berarti sudah menandakan bahwa sesi wawancara kita telah selesai. Kepada teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau prajabatan, atau teman-teman yang mau menjadi seorang guru, jangan ragu dong. Sebagai seorang guru atau sebagai seorang mahasiswa, kita tuh harus punya anggapannya itu sendirian untuk anggapannya, supaya kita bisa mengetahui sebenarnya kita tuh beradanya di mana sih, sebenarnya kita tuh pengennya apa sih. Terutama sebagai seorang calon guru, kita harus bisa anggapannya menjadi yang sering itu sebagai QM, mengajar, mendidik, mengarahkan, ada juga dan lain-lain. Itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi seorang pendidik yang profesional seperti kakak ini. Mungkin cukup sekian dulu Kak pertanyaan dari kami. Kami salah hilaf, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menggunakan dari Kakak.